Cerita hari ini, disuruh lapor pajak nggak lengkap sama pegawai di kantor pajak dari Bapak FX Chandra 03. Petugas pajak sendiri yang suruh lapornya nggak lengkap. Oke teman-teman, kita dengarkan cerita dari Bapak konsultan Pak Chandra. Pajak yang ngebantuin orang lapor di kantor pajak, jangan setengah-setengah. Kalian tuh harus nge-assess penghasilan dari wajib pajaknya seperti apa. Masa ada orang mau lapor pajak, dia karyawan tapi punya usaha sampingan, ada sewa kos-kosan juga, nggak ngerti caranya lapor gimana, dia datang ke kantor pajak, dimasukin di korteksnya, terus udah, cuman masukin penghasilan dari karyawan, nihil. Si wajib pajaknya udah dengan jujur bilang, saya punya usaha kos-kosan, saya punya sewa rumah, saya mau bayar pajaknya gimana. Terus katanya dibilang sama si petugas yang ada di situ, udah pak ini aja dulu yang dilapor. Lah kalau kayak gitu kan artinya dia jadi salah laporannya gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian niatnya mau membantu, jangan setengah-setengah, ya kan. Kalian kan hashtagnya kami dampingi sampai berhasil. Ya masa orang udah ngaku nih penghasilannya sekian, disuruh udah pak itu aja dulu yang dilapor, gimana sih? Aneh. Petugas pajak yang ngebantuin orang. Oke ya, mudah-mudahan Pak Chandra ini tidak dipanggil oleh IKPI ya, atau oleh DJP ya. Karena sangat-sangat berani, sangat-sangat kritis ya, luar biasa. Hormat, respect sama Pak Chandra ya. Kita lihat komentarnya. Saya minggu lalu ke KPP diginiin juga. Waduh, baru kemarin ke KPP bener banget seperti ini, jadi bingung. Waduh, Pak, kalau mau pembetulan bagian harta di dalam SPT bla bla bla, kalau lapor bener, ntar nggak ada prospek masa depan dong. Justru sarannya bagus, kalian lapor jujur 100% pun bakal tetap kena SP2DK ya. Oke. Rabu kemarin ke KPP buat menyampaikan permohonan NPPN. Menurut DJP masih bisa mengajukan sampai 31 Maret. Sudah mengajukan suratnya, oleh helpdesk-nya ditolak. Katanya nggak perlu. Aduh, helpdesk-nya. Alasannya di Kotes sudah otomatis. Tapi waktu saya mau ajukan lewat Kotes nggak bisa. Lihat di daftar fasilitas belum ada, jadi bingung. Waduh, kacau. Petugas pajak akan segera diganti AI. Kami dampingi sampai berhasil, tapi saya petugas juga nggak ngerti pak kategori berhasil tuh gimana, masih magang soalnya. Habis lapor SPT mungkin rencananya mau diterbitin SP2DK. Mereka juga bingung pakai Kotes bang, itu masalahnya. Aduh. Saya pernah pelatihan Kotes di KPP, stafnya sendiri yang bilang dan nggak berani jamin soal kebenaran proses dan lain-lain soal lapor SPT tahunan. Waduh. Oke, gue rasa video ini akan gue dedikasikan untuk para petugas pajak ya. Anda para petugas pajak yang mungkin masih unyu-unyu gitu ya, yang masih muda, yang masih semangat, masih baru lulusan STAN gitu ya, kemarin sore, yang baru ditaruh di helpdesk di depan, yang masih yang jadi pokoknya yang di halaman depan deh, yang di bagian bawah gitu ya, di kantor pajak. Gue tahu perasaan lu gitu loh. Gue juga pernah jadi anak muda, gue juga pernah jadi orang yang masih ragu-ragu, tapi sudah dikasih tugas, udah dikasih tugas menghadapi wajib pajak, udah dikasih tugas untuk seolah-olah menjadi konsultannya wajib pajak gitu ya. Gue tahu betapa beratnya hati lu, gue juga pernah berada di posisi itu. Jadi sekarang bagaimana solusinya? Nah, eh, menurut gue sih kita udah nggak usah mikirin kalau lu bilang ini DJP-nya yang salah, kami nggak di training dan sebagainya, itu udahlah, kita nggak usah ngomong lah ya. Lu kalau ngomong Pak Purbayanya nggak bener, pemerintahnya nggak betul, aduh udahlah, kita nggak usah komentar, nggak usah komplain terhadap sesuatu yang lu nggak bisa kendalikan, ya dong. Kita hanya bisa berusaha memperbaiki diri sendiri. Nah, jadi bagi anda para petugas pajak yang baru jadi ASN, yang mungkin masih baru tiba-tiba udah jadi helpdesk, lu mesti benerin mindset dulu yang pertama ya, bahwa lu mesti punya mindset bahwa saya tidak akan selamanya jadi ASN ya. Suatu hari gue akan memulai usaha sendiri, gue akan kaya atau punya uang yang banyak dari usaha, bukan dari ASN ya. Nah, dan gue akan menggunakan cara-cara yang halal ya, bukan dari ASN. Percaya sama gue, tidak ada ASN yang kaya ya kecuali koruptor ya. Tidak mungkin ASN jadi kaya kecuali koruptor ya, kecuali Sri Mulyani, Suryo Utomo, yang level-level mereka masih oke lah. Tapi kan lu nggak mungkin di level mereka ya. kita tidak berharap dong menjadi level seperti mereka ya. Gue pernah dengar ada lulusan STAN punya mimpi
jadi menteri keuangan ya. Nah, saran pertama gue adalah lupakan mimpi itu ya. Itu dunia yang sangat-sangat kotor, dunia-dunia yang sangat-sangat bau, jijik, dan lu tidak mau ada di sana. Nah, jadi ubah mindset dulu. Setelah lu punya mindset bahwa gue tidak akan selamanya di ASN, bahwa gue akan mengupgrade diri gue, bahwa gue akan menjadi seorang pengusaha, maka lu menjadi orang yang aktif. Lu menjadi orang yang aktif mencari market gitu loh. Lu tidak merasa seperti udahlah gue sudah cukup lah di sini. Kalau ada orang datang mau gue layani ya gue layani. Kalau gue nggak mau ya gue nggak layani. Atau gue sembarangan aja. Lu tidak punya mindset seperti itu. Karena lu punya mindset mau jadi pengusaha suatu hari, lu jadi punya mindset berkembang gitu loh. Lu mau berkembang, oke? Okay? Nah, jadi langkah pertama adalah merubah mindset. Langkah pertama adalah lu ajak seorang teman yang konsultan pajak atau yang ngerti pajak gitu ya untuk bekerja sama, barenganlah bisnis gitu ya. Nah, jadi setiap kali ada wajib pajak yang datang ke lu, kemudian dia bingung gitu ya, ya lu bantu dengan sepenuh hati ya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari masalah seperti yang tadi Pak Chandra ini ya? Menghindari gimana? Menghindari adalah lu sebagai petugas pajak, lu harus paham betul itu SPT tahunan seperti apa, dan itu tidak sulit menurut gue ya, apalagi seorang lulusan lulusan STAN gitu ya, orang-orang pintar ya, tidak sulit, lu bisa memahaminya. Nah, cuman kan kita kan bermasalah dengan waktu ya dong, waktu yang jadi masalah. Banyak orang ngantri, kita juga jadi bingung, kita juga jadi hektik gitu kan, sementara kita harus menyelesaikan ini semua, akhirnya orang jalan pintas. Nah, orang jalan pintas suruh lapor yang nggak benar seperti itu ya. Nah, jadi solusinya adalah lu kasih kartu nama, bos. Lu kasih kartu nama ya, teman-teman ASN yang masih muda-muda. Lu bikin kartu nama. Kalau nggak ada kartu nama dari kantor pajak ya lu bikin sendiri kartu nama. Lu kasih kartu nama. Lu kasih kartu nama ya, lu kasih kepada si wajib pajak itu. Silakan hubungi saya kalau memang ada waktu ya, kita akan bantu di lain waktu gitu ya. Nah, tetapi kan lu tidak maksa, ya kan, lu tidak maksa, lagi pula lu tidak minta nomornya si WP ini kan, tapi lu hanya menawarkan kasih kartu nama aja gitu ya. Nah, kemudian WP ini kalau dia merasa lu orang yang baik, dia merasa lu orang pintar ya, kan WP juga punya feeling ya, dia juga tahu lu siapa gitu ya. Dan lu kalau bekerja dengan sepenuh hati, bekerja dengan baik, WP pasti percaya sama lu ya. Maka dia akan hubungi lu. Ketika dia menghubungi lu, maka lu bisa menawarkan jasa. Oke, tamu jasa apa? Jasa pertama, cuma ada 2 jasa ya. Jasa pertama adalah lu bisa jual semacam konsultasi private gitu, atau pendampingan untuk ngerjain SPT, tapi bukan di kantor pajak ya, di luar gitu. Atau jual kelas online, di mana WP bisa mandiri lah ngerjain SPT-nya, kira-kira gitu ya. Nah, jasa yang kedua adalah jasa teknis, yang betul-betul dia serahkan sepenuhnya kepada lu untuk ngerjain SPT orang pribadi dia. Nah, disinilah lu bekerja sama dengan teman lu gitu. Jadi kan siapa konsultannya? Konsultannya adalah teman lu gitu loh. Padahal mungkin lu yang kerjain atau lu bersama-sama berjoinan sama teman lu. Dengan demikian kan lu tidak melanggar hukum. Lu tidak melanggar kode etik di kantor yang ya kode etik abal-abal lah yang katanya nggak boleh bisnis dan sebagainya. Omong kosong itu semua ya. Nah, tapi kan minimal lu tidak melanggar kode etik itu. Nah, kemudian bagaimana kalau ketahuan bos lu? Ketahuan atau mungkin ada wajib pajak yang iseng gitu ya, yang ngelaporin ke kantor lu, ke bos lu, ke kasih atau kepala kantor, ini nih si AR ini atau si petugas pajak ini nih menawarkan jasa dan sebagainya. Nah, teman-teman lu nggak usah pusing, mungkin lu masih muda gitu ya, lu nggak tahu di kantor itu lebih sampah dari ini gitu loh. Di kantor itu, maksud gua di kantor pajak di Konoha ya, itu lebih busuk daripada ini gitu ya. Jadi mereka juga paham, nggak usah khawatir ya. Kalau lu diomelin sama bos lu ya lu bilang aja, iya pak mohon maaf gitu aja ya, diam aja ya, nggak usah ngelawan, nggak usah ribut sama kepala kantor ya. Dan menurut gua justru orang-orang yang diam, yang adem yang nggak ribut gitu ya, yang itu nggak akan dipecat gitu loh. Kepala kantor paham kok, kepala kantor paham, dia paham elu, dia paham kondisi elu, dia juga bukan orang baik kok, dia juga bukan orang bersih ya, ya, dia juga orang bangsat ya. Tetapi justru menurut gua kepala kantor ini akan respect sama lu, karena lu di kantor lu sepenuh hati melayani wajib pajak, di luar kantor lu membantu wajib pajak juga gitu ya. Walaupun di luar kantor lu dibayar dan sebagainya, menurut gua itu duit halal ya, itu uang halal, itu bukan korupsi. Lu di luar kantor lu punya waktu, lu bisa pakai buat jalan-jalan, bisa pakai buat makan dan sebagainya, lu justru pakai untuk mengembangkan bisnis lu sendiri. Gua rasa itu baik-baik saja ya, lagi pula kan bisnisnya kan kerjasama dengan orang. Nah,
Jadi menurut gua teman-teman ya, Anda semua petugas pajak, Anda semua adalah orang-orang yang punya akses langsung kepada wajib pajak. Oke, lu nih para petugas helpdesk nih ya. Kalau AR udah nggak usah ngomong, AR tuh udah tercemar ya, otaknya udah busuk. AR tuh kan sekarang udah jadi pemeriksa, udah dapat target, udah kayak salesman, kalau tercapai dapat dapat bonus dan sebagainya. Udah kotor lah ya. Kalau dunia dunia AR ke atas udah kotor. Tapi Anda-Anda nih yang masih lulusan baru-baru, masih bersih, otaknya masih encer, masih bersih, masih nggak kotor gitu ya. Menurut gua ini bagus gitu loh. Ini kesempatan lu untuk memulai personal branding. Personal branding. Kemudian suatu hari lu akan dapat klien kan? Nah, ketika lu sudah dapat klien, lu sudah establish, lu bisa resign gitu. Bisa resign, bisa membangun bisnis lu sendiri. Lu lihat deh, betapa banyak senior-senior lu, para petugas pajak, setelah dia resign, setelah dia pensiun atau berhenti, dia jadi konsultan pajak gitu loh. Artinya kan ngapain lu capek berpuluh-puluh tahun ujung-ujungnya konsultan pajak? Mending dari sekarang, Bos. Ya kan? Jadi mending dari sekarang, ketika lu baru lulus setahun, lulus 2 tahun, baru mulai jadi ASN, sekarang lu sudah punya mindset bahwa gua akan jadi konsultan pajak mungkin berapa tahun kemudian. Bukan nunggu resign, bukan nunggu pensiun 50 tahun lagi, enggak. Ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Pertanyaan berikutnya, banyak mungkin orang berpikir ya, orang yang datang ke KPP itu kan biasanya orang yang mungkin memang tidak mau bayar konsultan pajak gitu ya. Nah, pemikiran ini betul teman-teman ya, tapi tidak sepenuhnya betul. Oke? Eh, Market itu luas teman-teman ya. Market, pasar itu luas, oke? Dari 100 orang yang datang ke kantor pajak, gua rasa kita ambil ekstrim deh, 90%. 90% adalah orang-orang yang memang tidak mau bayar konsultan pajak, atau dia miskin, atau dia merasa pernah trauma dengan konsultan pajak dan sebagainya ya. Tetapi akan ada teman-teman 10% dari orang-orang ini ya, 10% yang bersedia bayar lu. Yang betul-betul merasa, aduh repot juga ya kalau gue tiap tahun mesti ke sini terus ya. Mumpung kali ini gue ketemu si petugas pajak yang benar, orangnya baik, orangnya sepenuh hati melayani. Gue mau panggil dia, gue mau telepon dia nanti untuk bikinin SPT gue dan sebagainya, mau konsultasi dan sebagainya. Nah, teman-teman, jangan remehkan the power of mulut ke mulut ya. Nah, satu cerita akan berkembang jadi cerita yang lain gitu loh. Lu dipercaya sama satu satu klien, maka klien ini akan mempromosikan lu ke saudara dia, ke teman dia dan lain-lain dan lain-lain. Yang penting lu harus jadi petugas pajak yang lurus, oke? Satu kali lu korupsi, selesai sudah. Satu kali lu terima duit yang tidak halal ya, selesai sudah. Reputasi lu hancur, gitu ya. Jadi selalu berada di koridor hukum, selalu menjadi orang yang melayani sepenuh hati, dan ketika lu betul-betul memberikan jasa profesional, berikan jasa profesional yang betul-betul lu bisa membantu dia menyelesaikan masalah pajak dia, gitu loh. Dan orang yang sudah jadi klien lu ya, pengalaman gua teman-teman, orang yang jadi klien lu itu akan bersama lu terus-menerus ya, sampai dia meninggal. Gua sudah kenyang melihat klien gua tuh meninggal. Oke, anaknya lanjutin lagi sama gua, istrinya sama gua lanjutin. Cucu mungkin belum ada karena aku juga masih baru gitu. Tapi satu keluarga itu bisa aja sama lu semua, dan sampai nanti anak-anaknya sama lu semua. Kenapa? Karena orang percaya dan orang puas sama pelayanan lu. Gitu ya, teman-teman. Bagi Anda-Anda petugas pajak ya. Jadi gue sih secara pribadi ya, sebagai sesama manusia ya, gue pengen lu sukses ya teman-teman yang di helpdesk, yang di masih masih baru jadi ASN di petugas pajak ya. Lupakan mimpi untuk jadi ASN selamanya. ASN nggak akan bawa lu kemana-mana ya. Lu bisa memperoleh kekayaan finansial di luar dari ASN, dan gue yakin lu bisa ya. Dan pasti lo akan bisa gitu. Nah, sementara lo menjadi ASN, sementara itu lo juga membangun bisnis lo gitu loh, di waktu yang di luar dari kantor gitu ya. Nah, cara ini adalah cara yang bagus teman-teman ya. Ini tidak melanggar hukum. At the end of the day, pada akhirnya bos lu, kepala kantor lu, dirjen pajak, menteri keuangan, presiden, pemerintah, semua itu tidak ada yang benar-benar peduli dengan hidup lu dan keluarga lu. Enggak, gitu ya. Enggak ada tuh ceritanya ASN tuh diberikan kemudahan, fasilitas, omong kosong semua teman-teman ya. Semuanya omong kosong. Jadi menurut gua lu sebagai ASN
yang masih muda, masih baru gitu, sebaiknya sejak awal lu sudah punya mindset ini. Mumpung lu di dunia yang basah. Maksud gua lu di dunia yang lu bisa langsung bersentuhan langsung dengan wajib pajak, lu bisa langsung mendapatkan mereka di kesempatan pertama gitu ya. Nah, jangan sampai lu dipromosikan jadi AR udah selesai hidup lu, gak selesai hidup lu, hancur hidup lu ya. Apalagi jadi pemeriksa pajak udah selesai, goodbye, goodbye lah hidup lu gitu. Nah, jadi dari sekarang lu udah bisa mempersiapkan rencana keuangan untuk diri lu dan juga keluarga lu, eh, untuk memulai bisnis lu sendiri gitu loh. Pelan-pelan, 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 pada akhirnya lu akan bisa meninggalkan pekerjaan yang kotor ini, kemudian lu bisa masuk gua ASN di negeri Konoha ya. Kemudian lu bisa jadi seorang konsultan pajak atau bisnis di dunia perpajakan gitu ya. Nah, kemudian saran gue untuk para wajib pajak, teman-teman, mungkin tadi Bapak ini ceritakan ya, Pak Chandra ceritakan, mungkin teman-teman wajib pajak yang mungkin merasa berat bayar konsultan dan sebagainya, pengen langsung ketemu, pengen langsung ke kantor pajak gitu ya. Akhirnya kan lu tidak puas ya, karena dikasih saran yang aneh-aneh lah, disuruh nggak usah lapor lah, pokoknya kayak nggak dilayani dengan baik gitulah ya. Nah, gua rasa teman-teman yang wajib pajak, gua rasa tidak masalah lah ya bayar sejumlah uang ya. Anggaplah berapa duit gitu ya. Tidak besar gua rasa ya, duit untuk konsultan pajak itu setahun sekali kok ya. Orang pribadi kan setahun sekali gitu. Daripada salah lapor, kayak tadi Pak Chandra bilang, ada sewa, ada apa nggak dilapor kan cilaka ya nanti ya. Nah, kita mesti paham opportunity cost. Opportunity cost artinya uang yang lu keluarkan itu tidaklah seberapa dibandingkan dengan kerugian besar yang akan terjadi apabila kita salah lapor gitu ya. Lebih baik kita nggak usah cari yang gratis, tetapi cari yang orang yang bagus, yang masih harganya masuk akal, masih banyak kok ya teman-teman ya. Dan gua rasa orang-orang di petugas pajak juga bisa membantu lu. Ya, terutama petugas pajak yang mungkin sudah mendengar video ini. Gitu ya. Nah, cari konsultan yang bagus, kalau nggak petugas pajak yang bagus juga banyak ya. Eh, yang bisa kita minta bantuannya ya mungkin di luar jam kerja gitu ya, dan mereka orang-orang pintar yang bisa membantu kita gitu. Tidak usahlah berharap yang namanya gratisan ya, there is no freelance ya katanya Bapak Ekonomi Dunia ya. Kalau sesuatu yang gratis cenderung cenderung akan tidak, apa istilahnya ya, akan cenderung tidak menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Gitu teman-teman ya. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih informasinya dan curhatnya untuk wajib pajak ya teman-teman, untuk ASN, untuk para teman-teman petugas pajak yang baru-baru. Gue berharap lo tidak sampai masuk terlalu jauh ya ke dunia yang sangat-sangat kotor itu. di 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 DJP Konoha maksud gue ya. Teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.